korupsi. Ada kong kali kong, pat gulipat di dalam atau di Dulu, balik salah bisnis satu pulau industri terbesar tambang. di dunia ini Film menjadi Sexy harapan Killers dari manusia Watchdog untuk Documentary hidup bahkan karena peran mengungkap vitalnya sebagai kenyataan paru-paru di di balik dunia. bisnis tambang. Namun, Ada kini orang-orang nasib yang yang berbalik sadar 180 sedang derajat. berbuat Paling dosa tampak di negara sekarang kita. ibarat pulau Bahkan, kotor yang Greenpeace banyak menyebut menyimpan yang kesalahan sektor karena pertambangan ulah batubara manusia. merupakan Tanahnya komunitas tandus dan politik airnya sumber beracun. pendanaan Hidup di kampanye sini politik pun Indonesia seperti hilang selama harapan untuk 20 menikmati tahun alamnya yang terakhir. banyak Kalau didambakan terdapat banyak orang seperti seperti dulu. pejabat negara yang terjadi. Wah, tadi kita udah sama-sama melihat berita yang ada mengenai isu-isu pertambangan. Di sini saya mau meluruskan mengenai pertambangan dan ingin memberikan edukasi mengenai pertambangan kepada masyarakat-masyarakat yang masih awam mengenai pertambangan. Jadi, sebenarnya jika kita melihat berita-berita atau isu-isu yang tadi, itu terdapat seperti dampak buruk mengenai akibat dari pertambangan. Jadi, disinilah tugas kita sebagai calon engineer untuk memperbaiki sistem yang ada, yang dulunya mungkin hukumnya masih tidak terlalu kuat atau masih bisa dibilang dengan kebal hukum. Nah, disinilah guna engineer untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di dirinya untuk digali dan bisa menjadi seorang engineer di dunia pertambangan yang lebih baik dan bisa bersaing dengan internasional. Biasanya itu permasalahannya adalah hutan gundul. Nah, ini dia. Mungkin sebagian masyarakat berpikir bahwa karena pertambangan hutan jadi gundul. Jadi, di sini saya akan meluruskan. Hutan gundul itu mungkin merupakan proses dilakukannya penambangan, akan tetapi di sini di dunia pertambangan ada yang namanya reklamasi. Nah, jadi reklamasi itu adalah perbaikan kembali lahan yang sudah dipakai untuk proses penambangan. Jadi sah-sah saja kok kalau misalnya kita melakukan penambangan, tapi perusahaan itu harus tetap melakukan reklamasi, yaitu perbaikan kembali. Jadi yang masalah-masalah seperti hutan gundul itu bisa teratasi kok meskipun pertambangan itu ada. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah korban jiwa. Nah, mengapa sih korban jiwa di dunia pertambangan ini semakin tahun semakin meningkat? Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi pemerintah atau perusahaan itu sendiri kepada masyarakat yang ada di sekitar pertambangan itu. Nah, apa sih tugas engineer? Nah, itulah tugas engineer, yaitu untuk memberikan edukasi penting kepada masyarakat untuk yakin bahwa tidak semua pertambangan itu akan merenggut nyawa. Nah, jadi permasalahan-permasalahan seperti itu bisa kok ditangani, yaitu di pertambangan sudah diatur juga ada yang namanya SMK 3 atau Sistem Manajemen K3. Nah, di sini di SMK 3 ini diatur berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan kerja. Namun, pernah nggak sih teman-teman semua atau yang bakalan menonton video ini berpikir bahwa gimana sih kalau pertambangan itu nggak ada? Apa sih yang bakalan terjadi? Apakah dunia ini lemah atau malah lebih buruk? Nah, jadi kita bisa melihat salah satu contoh. Apabila pertambangan itu tidak ada, nggak ada tuh yang namanya listrik dan minyak, gas. Coba kita pikir jika semua itu nggak ada, apa kehidupan kita nih normal-normal saja? Tentu tidak kan. Jadi di sisi lain itu pertambangan sebenarnya penting, cuma tergantung dari perusahaan tersebut. Maka dari itu sebagai calon engineer kita kedepannya berusaha dan berupaya untuk
sistem pertambangan yang ada di Indonesia. Untuk membuat pertambangan lebih maju, itu bukan bagaimana kita mengatur orang, bagaimana kita membuat kebijakan itu sendiri, akan tetapi itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri berniat untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, itu bakalan terwujud. Thank you.